Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahmat Ramadan, mahasiswa pasca sarjana pariwisata Sekolah Tinggi Pariwisata Ambarukmo, Yogyakarta. Di sini saya akan mencoba mengolah suatu makanan tradisional yang berasal dari Provinsi Riau yang bernama bolu kemojo. Dan ini juga sebagai salah satu prasyarat untuk penilaian pada mata kuliah Gastronomi Tourism yang diampu oleh Ibu Dr. Dewi Turgarini SSM Par dan Ibu Pipin Kusumawati SPI M Biotek. Bisa dilihat ini untuk penggunaan bahan, ada sedikit mentega, ada telur. Di sini juga kita menggunakan santan jadi santan instan, dan juga pandan, pewarna makanan, dan tepung. Gasar, nggak boleh sebut judul ya. Bolu kemojo. Mendengar nama makanan tersebut, bisa dipastikan orang seketika akan teringat dengan Provinsi Riau. Tapi jika ditanya lebih lanjut, mungkin hanya segelintir orang yang tahu tentang asal-usul dan sejarah kue manis ini. Bolu kemojo adalah makanan khas Melayu yang berasal dari Riau, tepatnya dari Siak. Nama kemojo diambil berasal dari nama bunga Kamboja, karena bentuk dari kue ini seperti bunga Kamboja. Namun saya sedikit kesulitan untuk mencari cetakan tersebut di kota Jogja ini. Jadi cetakan yang saya gunakan tidak selayaknya bentuk bunga Kamboja. Bolu kemojo cukup populer di Riau dan seringkali dijadikan sebagai buah tangan usai bertandang ke tanah Melayu ini. Dan kue ini hampir tak pernah absen saat perayaan acara adat di daerah. Teksturnya yang padat dan cenderung seperti kue basah, bukan seperti bolu yang lembut layaknya kek. Warna hijau pada bolu kemojo berasal dari campuran air, daun suji, dan daun pandan. Jadi bukan hanya menghasilkan warna yang bagus, tetapi juga ada aroma khasnya. Dan bolu kemojo dimasak dengan cara dikukus sehingga membuatnya kuat akan kesan tradisional. Masyarakat Riau sering membuat bolu kemojo secara bersama-sama karena saat pesta adat atau upacara adat biasanya disajikan bolu kemojo dalam jumlah yang banyak. Dan dalam hal ini bisa kita lihat bagaimana adanya suatu aktivitas gotong royong yang merupakan warisan nenek moyang yang terjadi di Provinsi Riau. Proses pembuatannya. Kalau pada zaman dahulu masyarakat masih menggunakan alat-alat tradisional, mereka memasak menggunakan kayu bakar dan dengan tungku. Di masa sekarang ini, orang-orang memasak bolu kemojo sudah menggunakan oven dan kompor gas. Hal ini tentu mampu mempersingkat waktu pembuatan dan mampu memproduksi bolu kemojo dengan jumlah yang besar. Berdasarkan literatur yang saya dapatkan, pada beberapa dasawarsa lalu, bolu kemojo hanya dibuat, diproduksi, dan dikonsumsi oleh orang-orang pada acara-acara pesta adat, pada acara-acara yang sifatnya sakral, dan dapat juga ditemui pada bulan Ramadan, perayaan Hari Raya Idul Fitri, perayaan Idul Adha, dan acara-acara besar lainnya. Namun tidak bersifat diperjualbelikan atau dikomersialisasikan di pasaran. Barulah pada tahun 1998 makanan bolu kemojo ini menjadi populer atau bisa disebut dipopulerkan kembali oleh
Ibu Dinawati pada tahun 1998. Karena sebelumnya kue ini hanya dibuat untuk konsumsi keluarga saja, tidak dijual secara komersial, apalagi dijual sebagai oleh-oleh. Saat itu tidak mudah untuk mendapatkan bolu kemojo. Atas jasanya lah kini telah bermunculan para pengusaha bolu kemojo. Dan untuk kandungan gizi daripada bolu kemojo sendiri, per 100 gramnya adalah sebesar 297 kalori per 100 gram. Adapun terdiri dari lemak sebesar 4,3 gram dan pembagiannya ada lemak jenuh sebesar 1,3 gram, lemak tak jenuh ganda 0,69 gram, lemak tak jenuh tunggal 1,57 gram, dan kolesterol sebesar 173 mg. Kemudian dalam kandungan juga terdapat protein sebesar 7,3 gram, karbohidrat 57,7 gram, dan ada sodium sebesar 228 mg serta kalium sebesar 40 mg. Adapun manfaat bolu kemojo bagi kesehatan, kalau kita melihat daripada komposisinya, yang pertama ada tepung terigu, gula, telur, daun pandan, santan kelapa, dan lain-lain. Dan di dalam tepung terigu itu ada mengandung karbohidrat serta protein. Karbohidrat sendiri sangat penting bagi tubuh manusia. Manfaat karbohidrat bagi tubuh manusia diantaranya adalah sebagai sumber energi. Juga dalam kandungan bolu kemojo ada gula. Gula yang digunakan itu juga mengandung glukosa. Glukosa diperlukan oleh tubuh untuk menyimpan energi yang diperlukan dan akan digunakan oleh sel tubuh manusia. Telur mengandung protein hewani yang tinggi. Protein hewani membuat pertumbuhan sel-sel organ tubuh tumbuh dengan baik dan juga memperbaiki sel tubuh yang rusak, meningkatkan daya tahan tubuh dan membantu pertumbuhan. Selain itu, manfaat protein hewani juga membentuk otak manusia dan sel darah merah, sehingga secara langsung dapat meningkatkan fungsi otak, membantu pembentukan antibodi dan pertahanan tubuh, dan juga membantu pembentukan hormon serta mempertahankan hormon. Daun pandan. Berdasarkan literatur yang saya baca, adapun manfaat daun pandan bagi tubuh manusia adalah mengatasi sembelit, mengatasi kram di perut, menurunkan demam, menetralkan racun, mencegah kanker, menurunkan kadar gula darah, dan meningkatkan nafsu makan. Selanjutnya, kandungan dari bolu kemojo ada santan kelapa. Santan kelapa sendiri diketahui bermanfaat untuk mencegah anemia, meningkatkan kekebalan tubuh, dan meningkatkan kepadatan tulang, dan juga menurunkan kolesterol dalam darah. Usaha bolu kemojo apabila dikembangkan akan menjadi suatu peluang usaha yang sangat menjanjikan. Makanan ini sudah memiliki daya tarik tersendiri karena rasanya yang nikmat. Makanan ini akan lebih memiliki peluang usaha yang lebih baik apabila dikembangkan dan membuatnya jauh lebih menarik lagi. Dari sesuatu yang sederhana dirubah menjadi sesuatu yang luar biasa. Pengembangan bolu kemojo dapat dilakukan dengan mulai mencari inovasi-inovasi yang baru yang mampu mengubah bolu kemojo bertransformasi menjadi sosok makanan yang luar biasa, mulai dari tampilannya, kemasannya, dan lain sebagainya. Selain itu, untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar dapat dilakukan dengan melakukan variasi bahan pembuatan atau varian rasa. Yang biasa rasa pandan bisa juga dibuat dengan varian rasa lain. Sebagai seorang pelaku industri pariwisata yang bergerak di bidang kuliner, tentu diperlukan kemampuan untuk melihat peluang besar yang ada di depan mata. Oke, baiklah. Sampai di sini penjelasan saya. Terima kasih untuk yang sudah menonton.
Dan terima kasih juga kepada Ibu Dr. Dewi Turgarini SS MMPAR dan Ibu Piping Kusumawati SPI MBioTech sebagai dosen pengampu mata kuliah gastronomi tourism. Dan apabila terdapat kesalahan, kesilapan, dan kekeliruan, baik itu dalam mencari referensi, pemilihan diksi, atau kesalahan yang menyakiti hati, saya mohon untuk dimaafkan dan jangan disimpan dalam hati. Akhir kata, wabillahi taufik wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.